Baik, saya tampilkan dulu share screen-nya. Iya, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya tampilkan poster atau slide kita. Insya Allah nanti akan ada Dr. Hendra Kurniawan sebagai narasumber dan seperti biasa Prof. Reni sebagai moderator. Sebagai info, hari ini sponsor kita adalah Manari. Ada pesan sponsor nanti Bu, mungkin slide Manari di akhir sebelum kuis. Oh iya, Pak Hendra, saya lupa menyampaikan nanti setelah pemaparan materi atau setelah tanya jawab, mohon disiapkan 3 pertanyaan terkait materi. Nanti peserta akan menjawab, bagi jawaban yang benar akan ada hadiah dari sponsor. Baik. Berikut ini adalah tata tertib bagi yang baru bergabung. Saya bacakan. 1, peserta dalam posisi mendengarkan, mohon suara dinonaktifkan atau di mute. Tuliskan pertanyaan pada kolom question and answer atau ruang chatting. Tanya jawab dilakukan setelah paparan materi. Moderator yang memilih pertanyaan yang didiskusikan. Apabila ada gangguan koneksi, silakan leave sesaat, kemudian bisa bergabung kembali. Rundown atau susunan acara kita hari ini, pertama adalah pembukaan, kedua pengajian bersama dipandu Ustadz Arif, pembacaan surat Yasin, ketiga sambutan moderator Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MM Psikolog, dan pengenalan pembicara tamu kita, Dr. Hendra Kurniawan, dengan judul Kajian Kitab Wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dalam membentuk karakter seorang muslim yang mukmin dan muhsin. Selanjutnya tanya jawab dan penutup kita, saya tampilkan dulu profil Prof. Reni, mungkin ada yang baru bergabung. Berikut ini adalah moderator kita, Profesor Dr. Lydia Friani Hawadi, MN Psikolog, Guru Besar Universitas Indonesia, anggota Dewan Guru Besar UI tahun 2020 hingga 2025, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi UI tahun 2020 hingga 2025, Dewan Pakar BP4 Pusat tahun 2019 hingga 2024, dan Wakil Ketua Majelis Alimat Indonesia atau MAI. Berikut ini ada alamat untuk silaturahim, bisa ke email, website, Facebook, dan Instagram. Selanjutnya saya sampaikan kembali bahwa ngaji online juga ada link di YouTube, jadi hasil pertemuan kita hari ini direkam, insya Allah akan di-share di YouTube. Ada juga link untuk Instagram, jadi kami tampilkan slide-slide yang nanti bisa dilihat juga di Instagram ngaji online KIP. Demikianlah yang saya tampilkan. Selanjutnya ke acara kedua adalah pembacaan surat Yasin yang akan dibimbing oleh Ustadz Arif. Sudah siap ya? Terima kasih Ustadz Arif, jauh nih dari Bandung. Alhamdulillah. Silahkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا مشايخنا ومرشدينا جميع أهل الأرض إلى طاعة الشهداء والصلاة والأئمة الراشدين والوالدين ومشايخنا الذين حقق علينا وعليهم أجمعين ثم وصلنا على الصفين وعلى كل نية أن الله ينويركم شفاعة رسول الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ظاهرا وباطنا في دين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وولدنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا والد والدق والعافية
عدد النسوة ما عند الآخر والامتحان بحق السيد والإذعان ولكل نية صالحة ومحبة وعشق وتقرب إلى الله بشفاعة رسول الله وبكرامته ولا إلا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من اجتمعنا هنا بسبب ولأجله شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جهد من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعظون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بكل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العليم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Arif atas bimbingannya, sama-sama baca surat Yasin. Pak Hendra tiap Jumat, Ustadz Arif jauh-jauh nih dari Bandung, bareng-bareng. Mudah-mudahan sehat terus supaya bisa lanjut rutin tiap Jumat. Acara selanjutnya, Alhamdulillah. Iya, acara selanjutnya adalah sambutan dari moderator dengan Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Ustadz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi asmain amma ba'd. Yang saya hormati ini Dr. Hendra Kurniawan. Beliau saya kenal 11 tahun yang lalu ya Pak Hendra ya. Betul. Alhamdulillah jumpa lagi. Ini kita nggak pernah kebayang satu saat kita akan ketemu online ya Pak Hendra. Ya, terima kasih. Jadi tahun 2009 pertama kali waktu saya jadi Ketua Prodi Kajian Timur Tengah dan Islam di Pasar Sarjana UI, saat itu namanya seperti itu. Dr. Hendra ini sebagai dosen PSKTTI yang sangat sangat kritis ya. Kemudian yang selalu membantu saya ya, karena Pak Hendra ini mengajar hubungan internasional ya Pak Hendra ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, dan kita waktu itu ada lecture series ya, Ambassador lecture series. Dan Pak Hendra ini yang selalu mendampingi saya dan menjadi moderator yang mendampingi para ambasador Middle East ya. Ya Pak Hendra ya. Nah, jadi ini Alhamdulillah. Dan ini berlanjut terus. Saya hampir tiap pagi selama beberapa tahun terakhir ini mendapatkan tausiah-tausiah dari Dr. Hendra, sangat mengesankan sekali, dan alhamdulillah bahwa pada sore hari ini beliau berkenan untuk membagi ilmunya dengan kita, ya, dengan kajian kitab Wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dalam membentuk karakter seorang Muslim yang mukmin dan muhsin. Jadi kita akan dengarkan bersama bagaimana isi dari kajian kitab tersebut. Dr. Hendra perlu saya sampaikan bahwa ini baru saya bagi saat ini karena saya berpikir bagi yang hadir saja yang akan mendapatkan akan diteruskan isi kajian tersebut. Itu berat juga ya, sampai 1 halaman ya Prof. Hendra ya, Dr. Hendra ya. Seperti itu. Baik, kita dengarkan bagaimana isi dari kitab ini. Silakan Dr. Hendra Kurniawan. Baik, terima kasih Prof. Reni. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jadi ini waktu yang berharga yang diberikan oleh Prof. Reni kepada saya, dan waktu yang berharga pula yang dipilih oleh beliau untuk saya dapat menyampaikan ini. Karena ini waktu di prime time ya, jadi
ba'da sholat asar di hari Jumat itu waktu terkabulnya doa. Amin, insya Allah. Amin, amin. Yang kedua juga ini yang tadi diawali dengan bacaan surat Yasin, yang sebenarnya kalau kita buka lagi kitab Wasiatul Mustafa ini, itu sudah ada di bab tentang zikir. Berarti sebenarnya forum ini sudah mengamalkan salah satu wasiat dari kesekian ratus wasiat Rasulullah yang terkumpul di dalam kitab Wasiatul Mustafa Imam Ali. Nah, ini yang sebenarnya kalau seandainya didawamkan atau diistiqomahkan setiap sore. Jadi kalau saya boleh baca hadisnya yang berhubungan dengan Yasin tadi, saya terkesan pertama kali pada saat Prof. Reni menyatakan bahwa pertemuan ini akan diawali dengan bacaan surat Yasin, berarti saya anggaplah saya sudah mengikuti zikir sore ini. Jadi zikir sore, zikir petang yang diawali dengan bacaan surat Yasin. Jadi pesannya kalau saya boleh bacakan, ya Ali, alaika bisuratin Yasin sobahan wa masaan fa in man qara'aha kadzalika kana fi amanillah. Jadi barang siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari dan sore hari, maka baginya keamanan yang akan diberikan oleh Allah. Dirasa aman, rasa tentram, dan yang menyertainya itu. Jadi yang tadi saya terkesan adalah pertemuan ini sudah sebenarnya menjalankan wasiat Rasul tadi. Nah, hanya saja nanti tinggal diistiqomahkan setiap pagi dan sore. Ya mudah-mudahan tidak hanya di dalam pertemuan ini. Nah, waktu yang sangat berharga ini, saya coba sedikit. Ini saya tidak menasihati atau apapun. Saya lebih banyak berbagi cerita, berbagi pengalaman. Karena anggaplah kita semua di sini sama-sama belajar. Jadi sama-sama belajar menjadi seorang Muslim yang menyerahkan diri jiwa dan raga kepada Allah, yang mengimani segala sesuatu yang diperintahkan dan yang dilarangnya. Kemudian kita juga berusaha untuk selalu senantiasa dalam lindungannya atau dalam pengawasannya. Maka ketika ditanya Prof. Reni apa tema yang ingin saya sampaikan, saya spontan saja menyebutkan bahwa kita ini hidup itu harus naik tingkat terus, naik level terus. Jadi levelnya adalah pertama ketika kita menjadi seorang Muslim, maka selanjutnya bagaimana kita menjadi seorang yang mukmin sebenar-benarnya mukmin, yang bertakwa sebenar-benarnya takwa, untuk bisa sampai kepada tingkat derajat seorang muhsin atau seorang yang memiliki tingkat ihsan, yaitu di mana kita dianggap beribadah itu bukan hanya sekedar untuk diri kita sendiri, tetapi juga beribadah di mana merupakan kewajiban saat Allah benar-benar menyaksikan kita dan kita benar-benar merasakan kehadiran Allah. Nah, ini yang sebenarnya tingkat paling tinggi yang sulit untuk dicapai jika kita masih di tingkat yang masih taraf berislam. Jadi ada tingkatan pertama berislam, kemudian beriman, kemudian berihsan. Seperti layaknya kita dalam menempuh kehidupan dunia. Jadi sekolah itu sebenarnya butuh tingkatan-tingkatan. Jadi ada tingkatan dari PAUD ya, tingkatan PAUD yang pernah dikelola oleh Prof. Reni memang fokusnya dari tingkatan pendidikan usia dini sampai naik tingkat ke sekolah dasar, tingkat ke sekolah menengah, tingkat sekolah lanjutan atas. Tidak berhenti di situ, bisa jadi lanjut lagi sampai ada kuliah S1, S2, S3 dan selanjutnya. Bahkan saya kalau sama Samsung, saya ngiri sama Samsung. Samsung sudah S11, saya masih S3. Jadi tingkatannya ini sebenarnya saya masih rendah sebenarnya kan gitu. Nah, di dalam setelah S3 ada tingkatan lagi dalam karir misalnya, ada tingkatan kepangkatan misalnya dosen, ada
ada lektor kepala, ada guru besar. Ya, anggaplah ini Prof Ren ini dan tingkatnya sudah mumpuni. Kirain itu yang horde. Prof Hendra, ini kalau hold dulu Prof Hendra, saya mute dulu semuanya, nanti Prof Hendra unmute ya. Ya silakan. Baik, saya lanjutkan. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau di tingkat dunia, ya, misalnya karir dalam menggapai dunia, ini tingkatan Prof Ren ini sudah paling tinggi. Jadi kalau bapak-bapak ini tingkat paling tinggi di atas profesor ini cuman peci. Jadi peci yang saya pakai ini paling tinggi itu udah. Gitu. Jadi tidak ada lagi gelar lagi kecuali tingkat profesor tadi. Atau dalam misalnya karir kalau jadi diplomat misalnya ada tingkat protokol sampai tingkat duta besar. Nah inilah tingkat-tingkatan yang sebenarnya diraih di dunia. Nah sekarang persoalannya adalah kita ingin belajar agama. Belajar agama itu pada prinsipnya sejak saya belajar agama dalam arti agama secara tekstual pada saat di Al-Azhar dulu, dengan saya belajar agama pada saat saya justru kuliah di FISIP di jurusan antropologi, itu ada religion antropologi. Itu sangat berbeda sekali. Berbeda apanya? Berbeda pendekatannya. Mungkin berbeda metodologinya dan sebagainya. Jadi bagaimana agama dilihat, kalau dulu dilihat dari sisi objeknya adalah Tuhan ya, karena saya belajar teologi. Nah, sedangkan ketika saya di FISIP, saya belajar antropologi. Dulu antropologi adanya di FIB kalau salah. Jadi Fakultas Ilmu Budaya. Jadi bicara tentang human culture. Tapi ketika ternyata pendulumnya lebih kepada ilmu sosial, maka antropologi yang dikaji adalah manusia dengan segala kehidupan sosialnya. Sehingga agama bagian dari ilmu sosial itu dilihat dari sisi antropologi. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah gini. Justru temuan ini saya menemukan pada saat saya setelah kuliah di antropologi. Jadi agama ini adalah sesuatu yang justru dipandang memutarbalikan atau menjungkir-balikan fakta sosial. Jadi perlu dicatat di sini mungkin ya, saya juga akan terngiang-ngiang terus dengan pernyataan ini. Dulu almarhum Profesor Parsudi Suparlan juga pernah membimbing saya dengan mata kuliahnya antropologi agama kalau nggak salah waktu itu. Saya cuma melihat begini. Jadi satu sisi di dalam kitab ini, salah satunya adalah bagaimana manusia itu kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Nah inilah yang sebenarnya di dalam antropologi yang saya pelajari waktu itu, ternyata agama ini benar-benar memutarbalikkan fakta sosial. Atau bahasa Prof. Parsudi dulu adalah menjungkir balikan fakta sosial. Faktanya, kita kalau nggak kaya, sulit dihargai orang. Faktanya, kalau kita tidak pintar, sulit dalam berkarir. Faktanya, kalau kita tidak cakap, kalau kita tidak cantik, kalau kita tidak ganteng dan sebagainya, sulit main sinetron, sulit eksis di sinetron atau di film-film. Itu faktanya. Tetapi kenyataannya, agama mutar balikan itu semua dengan cara apa? Ada sebuah teks yang menyebutkan, Innallaha la yanduru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat manusia itu dari displaynya, dari fakta sosialnya. Nah ini. Jadi displaynya secara fakta bahwa manusia itu kalau kaya, dihargai. Ternyata agama memandang, walaki yang duru ila kulubikum. Tetapi Tuhan melihat hati kalian semua. Nah, berarti di balik tingkatan-tingkatan tadi level-level di dunia tadi, ternyata Allah membuat level-level lain di balik agama yang kita yakini, yang kita praktekkan dalam keseharian kita. Jadi kehidupan dunia yang kita kejar tadi, seolah-olah dihadapkan dengan kehidupan akhirat yang akan kita kejar nanti. Nanti itu targetnya, mungkin prosesnya dari sekarang kita harus kejar. Nah ini saya coba mungkin bercerita banyak di luar kitab ini. Karena proses untuk mendapatkan kitab ini, kenapa saya memilih ini juga ada motivasi tertentu, di mana saya ingin sekali memviralkan wasiat Rasulullah di akhir zaman seperti ini,
ketika banyak orang yang mungkin kurang pengetahuan tentang dua hal yang ditinggalkan oleh Nabi, satu Quran, kedua adalah Al-Hadis. Jadi Nabi sendiri pernah bersabda, taraktu fikum amroini lan tadilu abadan. Illa itu tadi. Jadi kecuali kalau seandainya, jadi Nabi meninggalkan dua perkara di mana kita sebagai manusia itu tidak akan pernah tersesat selamanya, kecuali berpegang teguh kepada dua tadi, Quran dan hadis. Nah, saya ini sangat terkesan dengan proses Prof. Reni waktu sering mengirim saya ayat-ayat yang memang berikut doa bahkan ya. Jadi di samping diingatkan dengan ayat sekaligus didoakan. Nah, inilah yang sebenarnya seandainya kita itu berpegang teguh dengan ayat-ayat tadi sebagai manual book, sebagai troubleshooting, maka kita tidak akan pernah tersesat selamanya. Nah, kedua daripada buku panduan tadi yaitu adalah hadis-hadis yang dikeluarkan langsung oleh Rasulullah yang mungkin sampai kepada para sahabat, terus sampai kepada pengikutnya, terus sampai kepada kita. Nah, kitab ini itu berisi kumpulan hadis-hadis yang berisi wasiatnya. Nah, di balik kisah yang ingin saya sampaikan, buku ini dikarang oleh seseorang yang namanya Abdul Wahab Asy'arani. Saya kenal buku ini pun baru-baru, jadi Prof. Jadi buku ini baru-baru saya kenal. Bahkan baru-baru saya baca, bahkan lebih parahnya lagi baru-baru saya amalkan. Mengapa? Tepat di tanggal 26 Ramadan kalau nggak salah, beberapa tahun yang lalu. Malam 26 saya kedatangan seseorang pada saat saya beriktikaf di sebuah masjid. Kedatangan seseorang. Seseorang ini, ya saya setengah percaya, setengah tidak, mengaku keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Setengah percayanya, ya saya percaya saja lah, gitu kan. Ini di masjid, saya pikir apapun yang dia katakan, kalau bohong ya Allah yang menghitung, kalau benar ya berarti Allah yang mendatangkan orang ini. Masih keturunan dia bilang. Nah, malam itu dia membacakan kitab ini, kitab kuningnya, Bu. Jadi kitab kuning yang masih berupa terjemahan Safina, jadi terjemahan Jawi, bahasa Jawa, Jawa Pegon ya. Jadi saya dibacakan semalaman itu dari jam 10 dia nyamperin saya sampai jam 12 sampai setengah 1 kalau nggak salah. Sampai saya bilang, silakan kamu baca, nanti saya kalau ketiduran bangunin. Nah, sampai akhirnya saya terbangun karena ternyata saya tertidur ketika membaca ketika dibacakan buku ini. Saya mendapati orang itu duduk di pojokan masjid sambil masih terus membaca kitab ini. Waktu berlalu sampai tanggal 26, nah, tanggal 27, itu saya didatangi orang ini lagi. Dan dia masih membacakan kitab ini. Dan saya masih tidak aware dengan kitab ini. Saya tidak terlalu excited ya. Artinya, ya sudahlah, yang penting saya ngerti aja apa yang dimaksudkan ini. Nah, penyesalan terbesar yang saya rasakan saat itu adalah mengapa saya baru baca buku itu 1 bulan setelah saya nggak ketemu lagi orang ini. Jadi buku ini langsung saya cari, terutama versi terjemahannya. Saya cari, saya pahami betul. Saya coba pahami betul, saya baca betul, sampai akhirnya terpikir, saya pengen ketemu orang ini lagi. Nah, saya pengen ketemu orang ini lagi, tiba-tiba suatu hari orang ini datang di belakang saya, Bu. Jadi ketika saya tepatnya habis asar ya, sholat asar, itu di belakang saya sudah ada orang ini yang, kenapa saya pengen ketemu orang ini? Saya pengen ketemu orang yang mengajarkan kitab ini kepada orang yang tadi datang pada saya. Karena dia kunci satu-satunya yang bisa mengantarkan saya ke orang yang mengajarkan kitab ini. Pertama, dia nggak punya handphone, dia nggak punya alamat, sehingga saya sulit menghubungi. Saya cuma berdoa sama Allah, seandainya saya dipertemukan, saya akan coba cari gurunya. Dan bertemulah melalui wasilah orang ini, saya ketemu gurunya, yaitu Abu Yamun Fasir yang ada di Banten.
Di mana ketika saya meminta wejangan dari beliau, salah satunya saya minta doa. Ada banyak orang berdoa ke situ, banyak orang minta doa ke situ. Ini orang soleh yang sebenarnya justru kalau seandainya dimanfaatkan oleh orang lain jadi syirik kan gitu. Jadi mereka banyak orang meminta doa ke beliau. Nah, justru minta itulah yang sebenarnya dia hanya berpikir saya ingin mengamalkan hadis Nabi, menerima tamu. Jadi tamu siapapun datang, bahkan Kiai Ma'ruf Amin itu pernah datang ke Buya Munfasir. Jadi Kiai Ma'ruf ini pernah datang, mungkin minta supaya menang pemilu, saya nggak tahu itu. Pokoknya menjelang pemilu datang ke sana. Nah, saya ke situ yang bikin saya tergugah adalah ketika permintaan saya cuma satu. Ya Buya, saya cuma tolong doakan saya minta husnul khotimah. Ini doa yang mungkin dia sendiri bilang, ini jarang-jarang orang minta gini gitu. Ini jarang-jarang orang minta doa ini. Kenapa? Karena untuk bisa husnul khotimah banyak sekali amalannya. Ini yang Prof. Reni tadi bilang banyak sekali amalannya. Nah, ternyata kalau memang benar-benar diamalkan ini, yang 100-an ini, insya Allah Bu, jadi Buya Munfasir pun sampai bilang ke saya, insya Allah Anda bisa husnul khotimah. Kalau seandainya benar-benar diamalkan. Mungkin nggak usah banyak-banyak, ini aja diamalkan, insya Allah sudah bisa husnul khotimah. Nah, berarti keputusan itu ada di tangan saya. Keputusan ada di tangan saya untuk bisa mengamalkan ini atau tidak. Nah, jadi ketika kebetulan sekali Prof. Reni meminta saya untuk apa yang mau disampaikan, saya juga bingung apa yang mau saya sampaikan. Ternyata saya terpikir, saya harus menyampaikan sesuatu yang mungkin diijazahkan kepada saya untuk disampaikan ke banyak orang, atau terutama untuk saya amalkan. Maka terpikirlah kitab ini sampai ke ke gadget-gadget Anda sekalian. Ya. Jadi ini ijtihad saya, usaha saya, ikhtiar saya untuk bisa menyampaikan wasiat Rasul melalui media-media ini, terutama sebenarnya setiap hari sudah saya bagikan melalui broadcast. Ya, mungkin Prof. Reni juga sudah sering menerima per wasiat setiap hari. Karena sebelum Prof. Reni ini pernah ada yang meminta ke saya ketika saya waktu itu juga di masjid, kemudian ada teman datang ke saya untuk meminta menyampaikan ini melalui forum Zoom seperti ini. Jadi ini sebenarnya ada di forum lain, kawan saya juga sudah sebagai tamu ya, artinya saya bukan hostnya. Jadi hostnya sekarang Prof. Reni. Nah, sebelumnya ada hostnya teman saya mungkin sesama jamaah di masjid, dia ingin saya bisa menyampaikan melalui live seperti ini, ya udah saya sampaikan. Nah, mungkin forum ini kan saya terbatas, hanya mungkin kali ini saja, mungkin berikutnya ada lagi serial yang lain. Tapi untuk di forum teman saya ini, kebetulan beliau meminta saya untuk menyampaikan satu persatu wasiat itu. Nah, mungkin kalau seandainya saya sempat, ya mungkin tinggal saya bagikan aja linknya. Ini satu. Nah, jadi alasan inilah, jadi riwayatnya, argumentasi kenapa saya memilih tema ini, memilih buku ini untuk saya sampaikan. Jadi ada beban moral di saya jika seandainya saya sembunyikan ini, saya tidak sampaikan ke orang banyak, seolah-olah saya sendiri yang mengamalkannya. Nah, kembali ke yang objek yang saya bicarakan tadi, bahwa di dalam kitab ini, itu ada proses untuk bisa sampai ke tingkatan yang tadi Bu saya ceritakan. Jadi Bapak Ibu semua, saya di awal tadi bicara bagaimana kita mencapai ke tingkatan yang membalikan fakta sosial tadi. Jadi kalau di dunia ini kita sekolah S1, S2, S3, kalau untuk mengejar akhirat kita kuliah lagi. Namanya kuliah syariat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, kitab wasiat Rasul ini sebenarnya jalan menuju hakikat dan ma'rifat. Jadi setelah kita ngerti tentang agama, belajar bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa secara syariat, kita pelajari melalui buku-buku fikih dan sebagainya, maka kitab ini adalah kitab yang berisi panduan tasawuf. Jadi kalau kita belajar fikih, satu sisi misalnya di awal bab kita bicara toharoh, pensucian diri. Toharoh lebih bersifat kepada jasmani. Sedangkan di dalam kitab ini, kitab yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini, itu persucian diri dari yang pertama bahkan, yaitu persucian batin. Nah ini saya yakin kawan-kawan dari psikologi ini sudah
sangat paham betul bagaimana proses batin ini kan gitu, proses kejiwaan. Jadi jiwa ini digerakkan oleh sesuatu yang apa yang dimakannya, apa yang dilakukannya dan sebagainya. Nah, ini yang akhirnya saya terdorong untuk menyampaikan di sini. Jadi kita walaupun ini saya udah di warning oleh Prof. Reni bahwa ini forum ilmiah dan artinya forum forum akademisi, banyak alumni dan sebagainya, atau mungkin banyak pakar-pakar di bidang psikologi. Nah, saya akan menyampaikan sesuatu yang ada satu sisi di mana otak kita, kalau mau dibilang ilmiah, ada di dalam otak kita itu satu yang selalu berpikir logis, yang ada di kiri kalau saya. Kalau di sini kiri ya Bu ya. Nah, kalau di sini kanan. Jadi yang di kiri itu lebih kepada bagaimana manusia itu berpikir logis dan matematis, sedangkan yang di kanan orang selalu berpikir hal-hal yang di luar logis dan matematis. Simpati, empati, dan sebagainya. Sehingga agama itu ranahnya di sini. Jadi agama itu ranahnya ada di otak kanan, di mana ketika diasah betul, maka bisa jadi yang kanan mengalahkan yang kiri. Atau seandainya kalau yang kiri diasah terus, bisa jadi yang kanan dikalahkan oleh yang kiri tadi. Orang terlalu logis juga akhirnya kurang empatinya. Orang mau nyumbang, mau sedekah itu kan kalau empatinya kurang, atau mungkin logisnya terlalu menonjol, otomatis orang ini akan berpikir untung rugi, akan berpikir 1000 kali untuk bisa sedekah dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya ditegaskan di dalam kitab ini bahwa untuk bisa sampai kepada derajat mengasah otak yang kanan tadi supaya bisa terasah, maka wasiat-wasiat Rasul ini lebih mengarah kepada yang saya bilang tadi di awal, yang menjungkir balikan fakta sosial. Jadi Allah tidak melihat kepada bentuk fisik, tetapi Allah melihat kepada yang ada di dalam jiwa kita, di dalam batin kita. Sebenarnya itu intinya. Nah, kalau kita coba di awal saja ya, saya coba, karena ini terlalu banyak, jadi saya coba ambil 1-2 secukup waktunya saja. Pertama, jadi gini, kitab ini berisi sekitar 15 pasal, 15 bab. Yang kalau dijumlahkan semuanya itu mungkin ada sekitar 115 poin yang ingin disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya melalui Ali. Jadi ceritanya adalah ini obrolan antara Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali. Obrolan di kamarnya. Pada saat Sayyidina Ali dipanggil oleh Nabi Muhammad, akan ada sesuatu yang ingin diceritakan, maka di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Nabi itu adalah kotanya ilmu. Jadi kalau mau masuk rumah atau mau masuk kota, maka masuklah lewat pintunya. Jadi Nabi pernah bilang, ana madidatul ilmi, wa ali babuha. Jadi aku kota ilmu, aku rumahnya ilmu, dan Ali adalah pintunya. Nah, melalui kitab ini, jadi wasiat Mustafa kepada Sayyidina Ali ini, jadi Ali bin Abi Thalib ini merupakan pintu, supaya pintu masuk, entry point untuk kita mengetahui rahasia-rahasia di balik, supaya kita bisa naik kelas tadi, naik tingkat tadi, naik tingkat ke ma'rifat, atau naik tingkat ke hakikat ma'rifat dan sebagainya. Nah, pada saat saya bilang tadi di awal, agama memutarbalikkan fakta sosial tadi, maka agama berada di ranah yang kadang disebut orang-orang yang rasional sebagai keyakinan yang irasional. Kita suruh percaya Tuhan saja sudah sebenarnya irasional. Kita suruh percaya neraka, surga, itu udah irasional. Sulit sekali menemukan bukti ilmiah untuk mengatakan surga itu ada. Untuk mengatakan neraka itu ada. Atau bahkan membuktikan Tuhan itu ada. Nah, berarti ranahnya untuk mendapatkan keyakinan keagamaan, hakikat daripada agama, itu datangnya bukan dari rasio, tetapi dari hati. Maka Allah akan bilang, innallaha yanzuru fi qulubikum. Allah akan melihat hati, tidak melihat rasio. Nah, ini yang sebenarnya kita harus asah betul jika kita ingin
ingin benar-benar menjalankan agama yang terus naik tingkatan. Kenapa harus naik tingkatan? Karena surga dan neraka itu pun juga ada tingkatan-tingkatannya. Ke atas namanya Iliyin, ke bawah namanya Sijjin. Kalau kita mau beli rumah di satu komplek, itu kan ada rumah yang pinggir jalan boulevard, ada yang pinggir dinding komplek yang mungkin rumahnya kecil-kecil. Nah sama, di surga pun digambarkan seperti itu. Digambarkan seperti tingkatan-tingkatan di mana yang paling tinggi itu mungkin tingkat yang paling nyaman. Dan usaha untuk mendapatkan rumah saja di dunia, kan usahanya keras. Menyicil, menabung yang banyak sampai bekerja keras siang dan malam. Nah sama seperti hanya kita menabung untuk seandainya kita ingin dapatkan surga yang tingkatnya lebih tinggi, atau rumah atau istana yang paling tinggi di surga, yang sebenarnya sangat sulit dibuktikan secara ilmiah tadi. Perlu adanya usaha yang keras. Nah, usaha ini sebenarnya berawal dari kitab Wasiatul Mustafa ini. Contoh paling pertama ya, saya bacakan. Buku ini diawali dengan wasiat tentang halal dan haram. Jadi bagaimana hati kita bersih diawali dengan apa yang kita makan. Kalau bab fikih tadi diawali dengan berwudu biasanya. Bersuci, toharoh, mandi, wudu dan sebagainya. Nah, sedangkan kitab ini diawali dengan makanan. Jadi kalau kita mau bersih, bersihkan dulu makanannya. Hadisnya menyebutkan begini. Ya Ali, man kana al-halala sofadinuhu, waraqqa qalbuhu, walam yakud lida'watihi hijabun. Wahai Ali, ya, kalau sudah dibaca bukunya mungkin yang saya bagikan itu bisa mengikuti. Mungkin yang bahasa Arabnya bisa, yang bahasa Indonesianya juga mungkin bisa. Yang ingin saya sampaikan begini. Ketika seseorang itu makan dari makanan yang halal, halal itu ada yang halal lizatihi, ada yang halal li ghairihi. Sama dengan yang haram juga. Haram itu ada yang lizatihi, ada yang li ghairihi. Artinya barangnya halal. Duitnya halal. Makanannya halal, tetapi cara perolehannya yang haram. Nah, di awal buku ini bicara tentang halal dan haram. Kemudian bicara tentang syubhat. Syubhat itu yang meragukan antara halal dan haram. Syubhat itu antara putih dan hitam. Antara putih dan hitam, ya namanya abu-abu. Nah, abu-abu itu syubhat. Jadi kadang kita menganggap itu halal, nggak taunya haram. Atau bisa jadi kita anggap itu haram, sebenarnya masih halal. Nah, ini yang sebenarnya hadis berikutnya justru menekankan yang kedua tadi. Ya Ali, man akala syubhat ishtabah alaidinuhu. Wa adlama qalbuhu. Wa man akala al-haram mata qalbuhu. Yang pertama, hadis pertama menyebutkan, kalau kita makan yang halal, maka agamanya akan menjadi ringan. Menjadi lunak. Maksudnya apa? Hatinya atau otaknya tadi yang sebelah kanan menjadi lebih ringan, lebih lunak, lebih empati. Lain dengan seandainya kita selalu makan makanan yang haram tadi. Haram tadi bisa jadi zatnya haram, ya barangnya haram. Entah itu khomer, entah itu daging babi dan sebagainya, atau bangkai dan sebagainya, atau darah yang misalnya orang-orang yang sering makan yang seperti mengkonsumsi seperti itu, atau kelelawar dan sebagainya. Itu banyak orang-orang yang mengkonsumsi hewan-hewan yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Itu zatnya. Nah, bisa jadi kita juga menganggap itu halal, kita makan kambing, kita makan ayam, tetapi perolehannya haram. Kita ambil dari cara menipu orang, dari cara mengakal-ngakali, memakan anggaran, dan sebagainya. Mengada-ngadakan proyek, dan sebagainya. Sampai akhirnya apa yang kita dapat menjadi tidak halal. Maka disebutkan oleh Nabi, bahwa orang yang demikian, hatinya akan menjadi mati. Mata kolbu. Jadi hatinya menjadi mati. Nah kalau sudah hati mati, mau dikirimin ayat tiap hari pun ya Bu Reni. Ya. Mungkin Bu Reni kan sering mengirim ayat, bukan ke saya saja. Mengirim ke semua orang. Kadang ada orang yang terketuk, ada orang yang sama sekali skip itu. Nah dulu kan saya pertama ya mungkin ngirim ke Prof Reni.
atau ngirim ke yang lain. Ada sebagian yang benar-benar merespon, bahkan mengamalkannya untuk dirinya sendiri, atau mungkin diamalkan untuk orang lain. Nah, inilah bukti bahwa ternyata apa yang dia makan itu membuat hatinya menjadi lunak, menjadi terbuka. Nah, maka ada istilah hidayah itu sesuatu yang tidak rasional tadi. Kenapa orang ini tiba-tiba, yang saya bilang tadi ya, kenapa saya ketika ingin bertemu gurunya yang mengajarkan kitab ini, tiba-tiba orang ini datang di belakang saya, mengantarkan saya jauh-jauh ke Banten, hanya ingin ketemu, minta izin untuk mengamalkan kitab ini. Dan tanpa diminta sebenarnya awalnya, saya cuma minta, ya Syekh, saya minta husnul khotimah. Kata-kata yang terucap dari mulutnya adalah, kamu amalkan saja kitab Wasiatul Mustafa. Insya Allah kamu husnul khotimah. Berarti ini yang namanya, saya bilang, ini namanya petunjuk hidayah. Yang saya anggap tidak datang direncanakan. Walaupun saya bilang ini datang dengan tiba-tiba, kebetulan. Datangnya tidak direncanakan. Nah, jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya upaya untuk tadi menyampaikan ini kan bagian dari dakwah kita. Jadi forum ini merupakan bagian dari dakwah kita. Salah satu yang bisa mengajak rekan-rekan atau keluarga atau siapapun yang ada di forum ini itu untuk bisa benar-benar memahami dan mengamalkan tadi. Nah, kalau saya kembali ke yang tadi bahwa pada saat kita beragama yang pertama, kita baru menjalankan sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Nah, naik tingkat berikutnya di kitab ini, pada saat kita mulai tahu halal dan haram, maka dia akan tahu hakikat makanan itu ternyata membersihkan diri kita. Sama seperti sholat. Sholat yang kita laksanakan, kalau kita cuma Allahu Akbar seperti ini. Ini kan simbol. Dulu saya pernah baca The Forest of Symbol di antropologi, karangan Edward Bernard Tyler. Islam mengajarkan banyak simbol. Termasuk sholat Allahu Akbar, salam ditutup dengan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Simbol. Maka disebut The Forest of Symbol. Seandainya kita memahami simbol itu dengan keyakinan yang benar, maka sholat gini adalah bukti penyerahan diri totalitas kepada Tuhan, bahwa tidak ada yang melekat dalam diri kita yang kita bawa ketika kita menghadap pada Tuhan. Maka simbolnya adalah mengangkat kedua tangan, sama seperti mengangkat orang menyerah pada saat ditodong di jalan misalnya. Angkat tangan, atau ditodong polisi misalnya, ditodong apapun. Kita sudah menyerah, kita sudah tidak ada perlawanan apapun. Nah, simbol ini kemudian dilanjutkan dengan bersidakap seperti ini, seperti layaknya seorang mayat pada saat dikuburkan. Seorang mayat dikuburkan tangannya sebegini. Nah, begini itu artinya sudah tidak perlu banyak keinginan. Bahkan berpikir apapun udah nggak boleh, udah nggak usah lah, nggak boleh bahkan. Mikir makanan belum matang, nggak usah dipikirin. Gitu. Mikirin besok rencana ada planning ini, planning itu, nggak usah dipikirin. Karena apa? Karena kunci sholat itu di dalam surat Al-Baqarah disebutkan. Khusyuk dalam sholat adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi ayat sebelumnya menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salatlah kalian untuk meminta tolong kepada Allah, ya kan, atau gini, minta tolonglah kepada Allah dengan cara salat dan sabar. Dua hal itu, sabar dan salat itu adalah hal yang paling sulit dilakukan oleh orang beriman. Kenapa sulit? Ya, kata tadi, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tetapi menjadi mudah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk di sini alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang seolah-olah besok mau meninggal. Gak usah besok mau meninggal, kita membayangkan orang meninggal saja, kita sudah kepikiran jangan-jangan saya ngantri di belakang. Pada saat pikiran kita tadi seperti itu, jiwa kita terguncang pada saat terfikir adanya kematian, maka sholat kita pun akan terbawa bahwa jangan-jangan sholat saya ini sholat yang terakhir. Maka saya harus benar-benar memperlakukan diri saya sebagai seorang mayit yang gak usah mikir macam-macam. Pada waktu sholat. Setelah sholat, maka kita kembali lagi ke bumi, kembali ke dunia nyata,
kita disuruh salam. Simbolnya tengok ke kanan, tengok ke kiri. Maksudnya apa? Ya, pertama hubungan vertikal, kedua hubungan horizontal. Maka kalau saya lihat simbolnya orang Nasrani, orang Kristen itu kan pakai salib ya. Salib itu kan sebenarnya representasi dari hablum minallah dan hablum minannas. Jadi orang Kristen pun sebenarnya sudah tahu konsep hablum minallah, hablum minannas. Konsep transcendental dan konsep horizontal itu mereka sudah tahu. Cuman kadang mereka juga sebagian besar banyak yang tidak ngerti hakikatnya. Jangankan yang Kristen, yang Islam pun sama, ngerti hablum minallah, ngerti hablum minannas, ngerti Allahu Akbar, ngerti salam, tapi nggak ngerti hakikatnya. Ini yang saya bilang tadi, ketika kita sudah S1, maka kita harus kuliah S2. Tujuannya apa? Supaya tahu hakikatnya. Jangan sampai kita sudah begini nyerah, tetapi kita masih diperbudak oleh dunia, masih diperbudak oleh hal-hal yang justru membuat kita lupa akhirat. Itu satu. Kita sudah disuruh salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi hakikatnya kita nggak pernah tahu. Hubungan dengan sesama tetangga, sama tetangga masih sering berantem, ya kan? Gitu. Masih sering ngomongin orang dan sebagainya. Pada saat kita sholat, kita nggak tahu tetangga kita atau teman kita sebelah kita sudah makan atau belum. Nah, ini bagian dari kalau kita sudah mengerti hakikat dalam simbol-simbol keagamaan tadi. Nah, maka Syekh Wahab Asy'arani menekankan kepada itu. Menekankan kepada manusia setelah menjalankan sholat, ya dia naik hakikatnya. Apa? Minimal ngerti maknanya tadi. Makna sholatnya ngerti. Pada saat dia bilang Allahu Akbar, maka semuanya kecil. Corona itu menjadi kecil. COVID-19 menjadi kecil sekarang. Pada saat orang lagi sholat. Tapi virus corona ini, COVID-19, menjadi besar pada saat dia belum tahu hakikat Allahu Akbar tadi. Pada saat dia belum menyerah kepada Allah. Belum memasrahkan kepada Allah. Maka ada satu ayat yang menyebutkan, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, wahai manusia, tidak akan menimpa kalian semua. Itu kecuali sebelum tertulis. Artinya kalau sudah tertulis, ya pasti akan menimpa. Nah sekarang banyak orang ketakutan dengan hal ini karena tidak tahu makna dari buku panduan tadi. Kitab suci Al-Quran sebagai panduan way of life tadi. Maka saya sangat terkesan dengan Prof. Reni kalau ngirim itu kan mungkin ini tergantung stylenya ya kan. Ada yang stylenya kirim ayatnya, bahasa Arabnya. Ada yang kirim terjemahnya. Ada yang kirim ayat dan terjemahnya. Ada yang mungkin kadang orang malas baca, ditambah lagi ininya transliterasinya. Nah, Prof. Ren ini kadang mengirim dengan cukup terjemahannya saja. Mungkin orang langsung baca, ini maksudnya apa? Karena mungkin objeknya adalah orang-orang seperti kita-kita ini yang mungkin terbiasa dengan bahasa Indonesia, jarang terbiasa dengan bacaan-bacaan tajwid dan sebagainya, sehingga pada saat ketemu maknanya, ini sebenarnya yang dikirimkan Prof. Ren ini sebenarnya satu tingkat untuk mendapatkan hakikat. Ya, Prof. Ren ya. Jadi kan banyak orang baca Quran tapi nggak ngerti artinya kan gitu ya, Prof. ya. Jadi makanya saya tuh selalu baca. Insya Allah saya baca dan saya sangat senang sekali ketika kadang yang dikirimkan itu belum tentu saya baca. Kadang kita baca satu juz dari awal sampai akhir nggak nemu itu ayat yang dikirimkan Prof. Ren mungkin gitu. Oh, tiba-tiba Prof. Ren mengirim satu ayat yang kebetulan kok pas banget dengan kondisi seperti ini, misalnya gitu. Nah ini kan kalau banyak orang yang tidak membaca Quran dengan maknanya tadi, maka kitab suci ini hanya seperti orang sholat yang cuma simbolnya saja. Tidak tahu hakikatnya. Dan itu baru sholat, belum yang lain. Belum ibadah-ibadah lain, belum seperti jamarot pada saat melempar setan. Itu kan simbol semua. Kalau cuma sekedar melimpah, kita haji ya, kemudian melempar gitu. Ya nggak ada kesan. Kenapa? Hakikatnya di situ adalah bagaimana kita melempar setan di dalam diri kita. Berkurban, menyembelih hewan. Kalau kita tidak tahu maknanya, kita hanya sekedar menyembelih hewan. Padahal kita nggak tahu yang disembelih itu mungkin ego kita yang kita sembelih. Hawa nafsu di dalam diri manusia itu yang kita sembelih dan sebagainya. Nah ini yang sebenarnya inti daripada kitab ini untuk bisa sampai ke wasiat yang paling terakhir tadi. Saya mau tanya dulu, Prof. Ren, waktu saya tinggal berapa lama nih? Saya nggak ada warning. Tinggal 10 menit. 10 menit. Alhamdulillah. Jadi saya, ya. Alhamdulillah. Karena
Karena kalau kelamaan saya juga takutnya nanti banyak salah. Nanti kita bisa bisa tanya jawab. Nah, baik. Jadi satu wasiat saja tadi sebenarnya di awal tadi saya sudah bilang bahwa di pertemuan ini membaca surat Yasin itu sudah mengamalkan satu wasiat di kalau nggak salah di pasal bab tentang zikir, yaitu membaca surat Yasin di pagi dan sore hari. Itu sudah satu wasiat. Nah, yang kedua, kita melompat sekarang ke yang paling awal, yaitu tadi, sebelum kita menjalankan agama kita dengan baik dan benar, maka tolong betul ya hal-hal yang berhubungan dengan halal haram ini. Kadang kita nggak tahu, mungkin seolah-olah perolehan kita sudah benar, tetapi ternyata nggak benar. Ini contoh paling gampang, Bu ya. Saya dengan Prof ini kan mungkin satu profesi lah sebagai pendidik ya kan. Artinya kan ada yang namanya sertifikasi dosen ya Bu ya. Ya. Iya Bu ya. Iya. Itu saya tuh sekarang Bu terus terang, saya baru mikir dan mungkin nggak tahu lah buat yang lain. Karena tadi itu agama itu bagian dari bagian dari cara membersihkan diri kita. Hampir 2 tahun ini, mungkin berapa semester ya, itu saya sudah nggak pernah mengisi BKD lagi. Saya nggak pernah mengisi beban kinerja dosen, yang nanti konsekuensinya adalah uang tunjangan serdos. Serdos saya kecil dibanding serdosnya Prof Reni kalau sudah guru besar kan. Beda. Jadi buat saya begini, ya mungkin walaupun kecil ya adalah istilahnya nominalnya. Tapi buat saya berpikir gitu. Mungkin jalannya aja Bu, jalan Prof Reni benar dilakukan. Mungkin jalan saya menjadi kayaknya nggak benar nih gitu. Jadi saya tuh bikin diuruskan serdos tapi dibuatkan gitu loh Bu. Jadi ada yang buatin. Mungkin institusi yang istilahnya ya saya nggak bilang membajak nama saya ya kan, artinya yang mungkin memanfaatkan kuota dosen gitu kan sebagai untuk bisa akreditasi dan sebagainya. Nah, mungkin saya difasilitasi untuk ya kalau seandainya ada kesulitan apapun saya dibantu. Cuma dipikir-pikir bantuan ini bisa menjerumuskan saya. Misalnya saya nggak ikut pengabdian masyarakat, tiba-tiba nama saya nempel di situ gitu loh Bu. Ya kan? Misalnya. Atau saya nggak ikut penelitian apa, tiba-tiba nama saya nempel di autor sekian. Saya lama-lama, awalnya saya happy. Happy-nya kenapa? Saya hidup dalam dunia pragmatis waktu itu. Jadi ketika pernah ya, waktu saya pernah ngajar di kelas, seorang ibu-ibu, mahasiswi saya, kebetulan ibu-ibu, jadi mahasiswi saya kebetulan ibu-ibu, dia bertanya, bagaimana cara bisa lepas dari pragmatis ke idealis? Ini saya menjawab ini sulit, ya. Artinya lama saya menjawab ini. Karena memang saya sendiri dalam proses peralihan dari pragmatisme ke idealisme. Dunia ini kan sangat rasional, yang sangat pragmatis. Sedangkan agama adalah kehidupan yang sangat idealis. Untuk bisa menjadi orang soleh itu kan idealis sekali. Untuk menjadi orang yang beriman itu idealis. Makanya saya bilang tadi, awalnya kita berislam, kemudian beriman, maka Buya Hamka mungkin Prof Reni sudah tahu persis apa yang dikatakan Prof Hamka. Ini waktu itu Buya Hamka bilang begini, kalau mau lihat orang Islam, lihatlah pada saat sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau mau lihat orang beriman, orang mukmin, lihatlah pada saat sholat subuh. Artinya apa? Inilah pertarungan antara kuantitas dengan kualitas. Jadi kalau dalam pendekatan penelitian ada quantity dan quality, itulah di mana kualitas itu lebih sedikit. Jadi orang beriman itu sedikit ketimbang orang muslim. Muslim banyak, seperti buih di lautan. Nabi pernah mensinyali dalam hadisnya, umatku akan seperti buih di lautan. Tetapi sedikit yang benar-benar beriman. Nah, naik lagi setingkat lagi, lebih sedikit lagi orang-orang yang muhsin. Jadi Islam, iman, ihsan. Ihsan itu beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah, makrifat tadi. Dan dia menganggap bahwa seolah-olah Allah melihat dia setiap hari. Cari orang muhsin itu sulit. Cari orang muhsin itu nggak bisa di sholat Idul Fitri, nggak bisa. Karena tercampur dengan orang-orang muslim yang sekedar sholat aja. Yang penting dia sholat. Cari orang muhsin itu biasanya carilah di kantor-kantor misalnya. Di kantor-kantor, di tempat kerja, di mana misalnya yang kalau ditawari korupsi dia nggak mau. Ditawari gratifikasi dia nggak mau.
inilah orang-orang yang sebenarnya muhsin. Muhsin itu kenapa? Dia sudah yakin, walaupun tidak ada CCTV di situ, tidak ada orang lain di situ, dia menganggap Allah sedang mengawasinya. Maka orang muhsin adalah orang yang beribadah kepada Allah, seolah-olah dia melihat Allah. Dan seolah-olah Allah sedang melihat dia. Nah, makanya tadi tingkatannya itu Islam, iman, dan ihsan. Nah, di ihsan inilah butuh mengkaji kitab ini, tujuannya adalah untuk supaya bisa ma'rifatullah, merasa Allah itu hadir dalam dirinya. Saya yakin Prof. Reni kan mengirim ini, kalau mengirim ayat-ayat setiap hari ke saya itu kan di waktu malam biasanya. Di saat orang tidur, nah Prof. Reni ini berkomunikasi kepada Allah. Jangan-jangan yang ditulis tadi yang ditulis tadi benar-benar hidayah yang sampai ke beliau ini kan gitu. Jadi disampaikan kepada kita, mudah-mudahan di bawah lindungan Allah. Jadi ketika kita baca betul, ya siapa tahu kok ada yang mungkin sama, kok pas banget dengan kehidupan yang kita alami sekarang atau apa segala. Nah ini contoh, saya yakin bahwa apa yang dilakukan Prof. Reni pun sebenarnya sedang proses untuk makrifat tadi. Proses di mana makrifat itu banyak sebagian orang memilih jalur torikoh hanya untuk mencari makrifat. Torikoh itu apa? Torikoh itu jalan yang sunyi, jalan yang tidak banyak dilalui orang. Maka orang-orang yang mengejar hakikat dan makrifat biasanya orang-orang yang diklaim sebagai orang-orang anti mainstream, anti arus utama, anti quantity. Karena memang dikejar adalah quality. Walaupun jalannya sempit, terjal, untuk bisa nyampe kepada Allah. Saya yakin Prof. Reni bangun di tengah malam mengkaji Quran itu nggak semua orang melakukan. Itu terjal sekali. Jadi tidak semua orang mampu melakukan itu. Nah inilah sebenarnya kalau kita benar-benar ingin mencari hakikat, membaca Quran bukan hanya sekedar reciting, seperti membaca mantra, kita tidak paham apa isinya. Yasin tadi yang dibaca itu justru dulunya melahirkan ilmu, melahirkan sains. Dikaji oleh Al-Farabi menjadi ilmu fisika. Di mana langit-langit itu dikaji. Perputaran matahari, bintang, bulan dikaji. Nah sekarang ketika Yasin itu banyak justru dibaca pada saat ada kematian, dibaca di kuburan, dibaca di tempat-tempat yang justru dia tidak bisa mengkaji betul seperti apa isi kandungan di dalam surat Yasin itu. Jadi kalau kita baca betul artinya Yasin itu berat sekali sebenarnya. Ya, jadi ini yang sebenarnya satu dari sekian banyak ya wasiat Rasulullah. Wasiat ini mudah dibaca. Maka yang saya sampaikan ini kadang yang tidak ada di dalam kitab ini, dari tadi proses sampainya kepada saya, kemudian saya juga harus menyampaikannya, ada peristiwa apa yang membuat saya harus menyampaikan ini. Ini saja mungkin ya Prof. Reni, mungkin kayaknya waktunya sudah sebelum diberhentikan saya lebih baik berhenti sendiri. Ya, ya terima kasih. Saya serahkan. Baik, Prof. Pak Hendra, terima kasih banyak. Saya jadi nggak bisa bicara berkata-kata. Masya Allah. Ya, jadi mengenai apa yang saya sampaikan setiap menjelang subuh itu, sebenarnya itu adalah hasil bacaan Al-Quran yang selalu ada terjemahannya, Pak Hendra. Nah, di sana saya menstabilo, yang menurut saya itu kena, gitu. Ya, jadi itu memudahkan saya. Jadi setiap kali saya mula-mula kirim satu-satu gitu ya. Tapi sekarang karena udah stoknya udah banyak gitu ya, jadi udah bisa bikin. Nah, tapi ya alhamdulillah bahwa apa yang perbuatan kecil itu bisa diapresiasi. Saya terima kasih sekali pada Pak Hendra. Ya mudah-mudahan ini jalan untuk naik tingkat ya. Saya merasa tingkatan saya masih jauh nih kalau dengan Pak Hendra ya. Saya jadi malu ya karena mungkin masih PAUD kali ini jangan-jangan saya nih. Ya jadi karena untuk masuk memahami itu semua tadi agama tadi kan menjukir balikan fakta sosial. Rasanya untuk dunia memang saya udah mencapainya gitu. Tadi Prof. Hendra sudah menyampaikan seperti itu dalam bidang akademik, dalam pekerjaan saya. Ya namun saya masih harus mengejar ini ya untuk kehidupan yang di dunia lain gitu. Nah, Forest of Symbol ini menarik ya pada saat kita tidak memahami simbol-simbol itu apa karena udah kayak mekanis sifatnya. Nah, ini pertemuan-pertemuan semacam ini yang mungkin menyadarkan kita gitu ya Pak Hendra ya.
Saya senang sekali ya. Saya senang sekali seandainya kalau Pak Hendra bisa mengawal pertemuan ini setiap Jumatnya, gitu. Ya, jadi dengan kitab karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini yang tadi Pak Hendra sendiri pada beberapa Ramadan yang lalu didatangi orang yang tidak tahu, jangan-jangan itu adalah malaikat ya menurut saya ya. Dan kenapa sampai Pak Hendra sendiri kok mau akhirnya datang ke Banten ya, ke Banten, dan akhirnya juga saya dengar Pak Hendra sudah keluar dari kehidupan dunia ini dalam artian tidak punya lagi WA grup apapun ya, selain hanya broadcast hal-hal yang esensial ya, yang mengajak kita untuk naik tingkat ya, bukan hanya Islam ke iman dan jadi mukmin, tapi pada muhsin ya. Jadi saya sendiri dari kelas 4 SD sebenarnya Pak Hendra, dari umur 10 tahun saya belajar dari Syekh Haji Jalaluddin, itu guru saya Tarekat Naksabandia ya. Saya diajak orang tua saya di sekolah Katolik yang dimana pada waktu usia 10 tahun teman-teman masih asik main, saya ikut mengamalkan zikir 70.000 ya, setiap kalinya ada berapa macam gitu. Nah itu sampai saya SMA, tapi kemudian berhenti karena orang tua saya ASN meninggal. Nah itu mungkin udah terinternalisasi, dan saya saya jadi curhat di sini. Jadi ya, artinya saya intinya berbagi pengalaman, Prof ya. Iya. Saya berharap ya pada waktu saya menjadi Ketua Prodi Timur Tengah dan Islam, itu pun juga saya nggak pernah berharap ya. Jadi kok tiba-tiba saja pada saat itu sore hari rombongan dari PSTI, karena pada itu ada ingin penggantian Ketua Prodi, saya satu-satunya perempuan yang diajak dalam rombongan itu. Tiba-tiba rektor nunjuk saya. Saya kaget. Reaksi saya yang pertama adalah, aduh jangan saya Pak Rektor, karena saya nggak bisa bahasa Arab. Gitu ya. Agama Islam saya masih kurang. Ya, sementara ini saya tahu adalah sebagai lokomotif untuk Prodi Timur Tengah dan Islam, itu harus luas gitu. Tapi tetap Pak Rektor, Pak Gumilar dalam hal ini, bilang, ya ini Prof Reni saja yang jadi Ketua Prodinya. Saya ditunjuk langsung di dalam ruang Rektor. Ya. Jadi di situ saya jadi belajar lagi, belajar banyak, dan tiba-tiba saya dikelilingi oleh orang-orang yang Masya Allah seperti Pak Hendra ini, gitu. Dan saya jadi sekarang jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Ya saya terima kasih banyak sore hari ini. Saya diingatkan lagi nih jadinya. Sebenarnya itu mengalir aja. Saya jadi nggak bisa ngomong nih Pak Hendra. Baiklah, jadi saya minta kesediaan Pak Hendra. Saya belajar sekarang, Bu. Bagaimana? Saya belajar ke Prof sekarang. Saya belajar sekarang. Aduh, justru saya yang belajar ini. Ini ya kita diingatkan bahwa kehidupan dunia ini nggak ada apa-apa ya, tapi kenapa kita masih mengejar itu? Kita sebenarnya kan final goal kita itu adalah ridha Allah. Ya tadi ya, kalau kita bahwa ridha Allah itu dan kita capai melalui instrumen dan syarat-syarat tadi, kita bersekolah dan bekerja dan sebagainya, itu kita ikuti dengan SOP-nya, dengan manual book kita, yang tadi disebut manual book itu adalah Quran dan hadis, itu akan jadi aman gitu. Ya, jadi menurut saya ini yang selalu harus kita teteskan tiap hari. Kita harus selalu diingatkan lagi. Semakin banyak yang orang mengingatkan, makin baik gitu. Nah, jadi saya bersyukur dikelilingi oleh teman-teman, oleh orang-orang yang memang ternyata pada pagi hari itu sudah ada bangun-bangun semua. Jadi kalau saya kirim, dia langsung terima kasih, jazakallah khair, syukron, dan sebagainya, kayak gitu ya. Jadi ini menurut saya masa pandemik ini jadi saatnya kita untuk merefleksikan diri kita. Sebenarnya kita ini mau kemana sih? Gitu ya. Untuk apa sih hidup dunia ini? Apalagi saya ditinggal 2 anak ya. Jadi itu makin memperkuat keimanan saya gitu. Bahwa kemudian saya lihat bahwa ternyata macam-macam ujian orang. Ya, dan Allah tidak memberikan ujian kalau misalnya orang itu tidak mampu. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya ini setelah dijelaskan begini oleh Pak Hendra, kitab karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini, ya mungkin
kita akan membacanya sampai habis ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya dengan baik sehingga kehidupan kita tidak melupakan kehidupan kita yang nanti. Dan ini bagus banget ada giumnya ya, bahwa yang digambarkan Pak Hendra tadi, ibarat kita beli rumah di real estate, kita mau yang di boulevard dong, kita nggak mau yang di mana Pak Hendra tadi, di pinggir mana gitu ya. Nah itu juga Pinggir kali. di pinggir kali seperti itu ya. Jadi ini dan kita tentu tadi katanya cuman sepele, istilahnya kayaknya cuman husnul khotimah kita sering kali dengar, tapi maknanya dalam banget. Nah itu dalam sekali, yang mana itu panjang tadi. Karena dari PAUD sampai ke universitas itu berapa banyak yang harus kita melalui. Baik teman-teman, ini kita bersyukur sekali lagi dengan kaji kita sore hari ini. Sekali lagi saya ini minta dengan sangat ya Pak Hendra ya. Pak Hendra udah melepaskan kayaknya keduniaannya nih. Kayaknya udah nggak mikir lagi saya jadi iri ya, nggak mikir itu yang namanya BKD lah segala, udah lepas semuanya, nggak mikir jadi guru besar ya, tadi mengejar untuk ke akhirat ini ya. Jadi kalau misalnya itu tolong bisa kita dikawal dengan melalui buku ini gitu. Ya silakan teman-teman, saya nanti biar Pak Hendra, biar kita jawaban japri aja Pak Hendra. Ya silakan, ada yang mau bertanya. Ini Pak Yunuzar mau tanya. Nah, Pak Yunuzar. Oh ini ada Bu Heni. Bu Heni silakan. Ditanya nih Pak Hendra, bagaimana karakteristik sholat khusyuk itu gimana ya? Oke. Satu aja nih dulu ya. Iya. Ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan di paparan tadi, bahwa ada satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, kalau nggak salah antara 40, 41, 42, kalau nggak salah itu. Itu ayat yang menyebutkan bahwa kita diminta untuk dua konsep antara berdoa, yaitu sholat, dan sabar, yaitu dalam tindakan, misalnya contoh dalam kondisi seperti ini, entah itu dizalimi orang, entah atau apa segala macam, kondisinya adalah sabar. Dua konsep ini kan kayaknya mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Seperti kata khusyuk juga tadi. Khusyuk dari kata khosya itu sebenarnya kan adalah ketakutan terhadap esensi yang harus kita takuti, yaitu siapa? Ya hanya Allah saja yang kita takuti. Takut apa? Ya takut banyak hal. Takut misalnya takut kita tidak diampuni dosa-dosa kita, takut amalan kita tidak diterima dan sebagainya. Inilah yang membuat kita sholatnya menjadi benar-benar sholat. Karena apa? Banyak orang yang kepedean istilahnya ya, terlalu percaya diri bahwa sholatnya sudah diterima. Itu persoalan. Yang membuat dia tuh sebenarnya menjadi tidak khusyuk. Atau seolah-olah merasa bahwa hidupnya masih panjang. Hidupnya masih panjang sehingga besok masih bisa sholat lagi. Atau nanti saya akan selesaikan urusan setelah sholat. Nah inilah yang membuat orang kadang menjadi tidak khusyuk. Berpikirlah seperti ini, mungkin ini ya juga yang diajarkan oleh guru-guru saya, mengatakan bahwa umurmu sekarang, kebetulan dia ngomongnya ke saya, umurmu sekarang, masuk umur saya itu waktu itu sudah 41 lah waktu itu. Jadi kalau riwayatnya begini, flashback saya itu pada saat saya pulang dari Tel Aviv, Bu. Saya pulang dari Israel waktu itu, diajak Pak Munir waktu itu. Di sana saya justru banyak mengecam orang-orang Muslim. Hidayahnya adalah tiba-tiba saya dibelokkan untuk disuruh sholat Jumat, ya, suruh sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa. Disitulah saya berpikir terus bergejolak, sampai akhirnya saya pulang, saya diberikan sakit. Nah, ini yang saya ceritain tadi, bahwa Prof. Reni mengalami pengalaman spiritual yang berharga, yaitu ditinggal 2 anak. Saya mengalami pengalaman spiritual pada saat saya, kasarnya bahasanya itu ditempeleng oleh Allah, ditampar oleh Allah, diberi sakit. Jadi kalau dibilang saya sudah mati, ya mati saya itu sudah 5 tahun yang lalu. Sakit apa, Prof. Kalau saya suruh berpikir mati, saya waktu itu sakit GERD, Bu. Jadi tiba-tiba saya ngajar di kelas, mata saya gelap, tiba-tiba saya dibawa mahasiswa saya ke rumah sakit,
Saya dari jam 11 sampai jam 5 sore baru bangun. Nah, disitulah saya seolah-olah saya ini mau hidup, mau ngapain. Saya diberi waktu, terus saya mau ngapain. Nah, makanya guru-guru saya bilang bahwa hidupmu sekarang udah 40. Kalau umurmu kalau umur Nabi, maka kamu tinggal punya waktu 20 tahun lagi. Sedangkan sudah 40 tahun sudah kamu habiskan. Kalaupun kamu mau ngejar ketertinggalan, kamu butuh waktu 40 tahun. Berarti umur saya sudah harus 80 tahun. Masalahnya saya nggak nyampe umur 80, belum tentu. Saya punya sepupu lulus doktor, 44 tahun. Udah meninggal, Bu. Saya punya sepupu. Artinya, ya sekarang di depan mata kita, anak Prof. Freddy kan masih muda. Itu sudah Allah panggil. Terus kita terlalu pedean tadi, terlalu percaya diri bahwa seolah hidup kita masih 1000 tahun lagi. Hidup kita masih 20, 10 tahun. Padahal produktif kita kan dari 20 ke 40. Karena 1 sampai 20 itu kan masa non produktif. Masa kita sekolah, masih anak-anak. Nah, kita produktif itu dari 20 ke 40. Nah, untuk mengejar 20 saja, saya kalau mau insaf betul, mau tobat, saya baru 5 tahun. Karena umur saya baru 45. Artinya, untuk nyampe ke umur Rasul, seandainya saya seumur Rasul, 63 tahun, mungkin masih panjang, seolah-olah gitu. Nah, ini yang sebenarnya pada saat sholat itu yang kita bayangkan adalah umur kita ini belum tentu sampai besok. Maka ayat yang ditulis di dalam Al-Baqarah tadi 42-nya, kalau nggak salah 42, 41, 42, itu menyebutkan bahwa orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yadununa annahum mulaqu rabbihim, yang dia selalu dalam pikiran dia akan berjumpa terus dengan Allah. Maka pandemi ini sebenarnya hikmahnya banyak, Bu. Jadi pada saat pandemi, tetangga depan saya tuh sudah ada yang kena. Gitu. Depan saya, belakang saya, di kompleks saya itu udah, sebenarnya saya ini ke masjid aja sudah ilegal sebenarnya. Jadi saya mau pergi ke masjid aja sudah ilegal. Kenapa? Sudah ditutup sebenarnya masjidnya. Ini yang mengingatkan saya untuk seandainya tetangga-tetangga sudah banyak yang kena, ya saya tinggal nunggu giliran kalau seandainya itu nyampe ke saya virusnya. Nah, inilah kondisi di mana kita diuntungkan dengan pandemi ini untuk meningkatkan tadi, menstimulasi kebatinan kita, ya, menstimulasi spirit kita tadi untuk bisa lebih mendekatkan diri pada Allah. Sebab kalau angan-angan kita masih jauh, seolah-olah umur kita masih panjang, itu khusyuk itu sulit sekali. Maka konsep di dalam Quran jelas, bayangkanlah seolah-olah kamu mati besok. Nah, itu aja sebenarnya, itu yang diperintahkan oleh Allah untuk supaya khusyuk itu cuma itu aja konsepnya. Ya dununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi kepada Allah lah kita akan kembali. Itu aja, Bu, mungkin sekilas. Oke, terima kasih ya Pak Hendra. Ini dari tadi yang mengenai dari Riki, sholat dan sabar itu sudah dijawab juga apa belum Pak Hendra ya? Sholat dan sabar. Ya. Ini Prof. Reni dan Pak Hendra adalah 2 orang pertama setiap menjelang subuh yang mengirim tausiah. Jadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Mohon pencerahan Pak Hendra, di mana letak pertolongan pada bagian sholat. Terima kasih. Baik. Ada satu hadis yang menyebutkan bahwa ad-du'a silahul muslimin. Doa adalah senjatanya orang Muslim. Jadi pada saat kita sholat, tahu hakikat sholat adalah doa, maka sebenarnya pada saat bersolat itu kita lamain minta sama Allah. Pada saat ruku kita lamain, kita berdoa. Sekendak kita. Pada saat sujud kita berdoa sekendak kita. Ada yang nanya pakai bacaan bahasa Indonesia, silahkan semampunya. Kenapa? Pada saat doa itulah komunikasi kita dengan Allah. Nah, insya Allah saya termasuk yang pelaku, dalam arti pelaku yang pernah membuktikan bahwa ternyata sesulit apapun kondisi saya, Allah akan menolong. Contoh paling konkret ya, saya mau cerita gini. Istri saya itu resign dari pekerjaan yang ternyata pekerjaannya itu menyangkut hal-hal yang subhat. Saya nggak pernah nyuruh berhenti, saya nggak pernah nyuruh terus. Tiba-tiba Allah yang memberhentikannya.
Secara logika finansial saya berkurang, tetapi ternyata saya cuma pasrah pada Allah kalau itu kehendak Allah. Kehendaknya apa? Tiba-tiba anak saya sering sakit, sehingga istri saya nggak bisa mempercayakan pada pembantu, sampai akhirnya istri saya terpaksa berhenti ngurus anak. Seminggu setelah itu saya cuma berdoa pada Allah, ya Allah kalau ini keputusan terbaik, mungkin istri saya akan jauh lebih baik di rumah. Seminggu setelah itu tiba-tiba saya diminta oleh pihak BSI, di mana saya mungkin masih mengajar, saya diminta untuk cek rekening saya, tiba-tiba ada tunjangan untuk saya sebesar gaji istri saya. Ini fakta pada saat saya berdoa. Jadi pada saat saya berdoa, ya Allah, hanya Engkau yang mampu menggerakkan semuanya, mungkin atas kehendaknya, walaupun saya pada syariatnya saya ini berkurang, cukupkanlah. Nah, disinilah sebenarnya kuncinya tuh yakin. Jadi yakin tuh gini, kalau kita yakin bersepeda itu menyehatkan kita, maka kita akan sehat karena sepeda. Tapi kalau kita nggak yakin, malah justru orang stres gara-gara sepeda, Bu. Beli sepeda mahal-mahal ya kan, ditaruh di parkiran, dia stres sendiri, takut hilang dan sebagainya. Ya betul. Bukannya dapat sehat, malah justru tambah stres, tambah imunnya turun. Nah ini kan sama seperti kata-kata tadi, sholat, sabar, itu kan bagian dari sebenarnya meningkatkan sesuatu yang sebenarnya orang tahu, tetapi tidak yakin. Tidak yakin sholatnya itu diterima, tidak yakin sholatnya itu dikabul, atau doanya dikabul. Nah ini yang saya bilang tadi, kuncinya sabar, dan sabar itu bagian dari ibadah. Saya dizolimi orang, kalau saya sabar, dia mentransfer pahala kepada saya. Saya nggak, sedekah itu kan sesuatu amalan yang saya harus keluar duit. Kalau sabar itu kan amalan yang nggak perlu keluar duit. Ya. Jadi kita dengan kondisi yang sulit, maka Allah akan memberikan kita bantuannya itu. Kalau kita yakin. Maka iman itu tadi Pak, iman itu level kedua setelah Islam. Karena apa? Iman itu kuncinya. Kalau kita yakin, hakul yakin. Oke. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Hendra. Mungkin Pak Riki mudah-mudahan bisa kejawab ya. Ini ada pertanyaan dari Prof. Faisal, mau bicara sendiri langsung. Silakan, Prof. Silakan. Prof. Faisal belum, masih di mute ya. Nah, tadi yang Pak Hendra jelaskan itu ada di Al-Baqarah 45. 45. Ya, mengenai sholat itu khusyuk gitu. Pertanyaan saya gini, saya pekan lalu ke dokter. Jadi sebelumnya ke dokter lain, lantas saya dirujuk ke satu dokter lagi. Ketika saya ke dokter pertama itu hendak memeriksakan sesuatu, ada benjolan. Jadi sepekan kemudian saya sudah komit jumpa dengan dokter, tiba-tiba hilang itu. Tapi dokternya tidak yakin, dirujuk ke dokter lain. Ketika jumpa dengan lain, Anda nggak ada masalah kok, kata gitu. Kenapa? Ada riwayat nggak? Kebetulan saya tahun 69 itu pernah dioperasi, dan itu operasi berat. Jadi sekarang saya punya nyawa cadangan ini. Ini jarang loh. Orang yang hingga hari ini Anda bisa bernyawa, kira-kira itu bahasa dokter gitu kan. Tahun 69 itu kita ketika itu sedang libur semester, dokter menyarankan operasi. Dulu karena kita anak muda nggak berpikir kenapa gitu. Karena ketika itu kan peralatan medis masih sangat terbatas gitu. Nah sekarang kan sudah sangat canggih gitu. Udahlah tenang-tenang sajalah gitu. Nah sehingga teringatlah saya, kebetulan saya 10 tahun di Malaysia. Orang Malaysia tuh hidupnya positive thinking. Jadi memandang semua orang tuh baik semua gitu ya. Jadi kalau mereka bicara tidak pernah bicara mendengar tidak melihat siapa yang bicara, tapi yang didengar tuh apa yang dibicarakan. Nah ini berbanding terbalik Indonesia. Indonesia dipandang siapa yang bicara, tapi tidak didengar apa yang dibicarakan gitu. Dan 10 tahun kita di sana, mereka tuh melihat kita dari sisi satu karya saja. Menghargai kita tuh bukan karena wajah kita, hitam yang kulit pekat dan segala macamnya, tapi apa gagasan kita ini. Nah, ternyata memang konsepnya salah. Gitu ya. Nah, Pak Hendra, saya ingin berguru dengan Pak Hendra ini. Nah, saya ingin berguru dengan Pak Hendra ini. Jadi setiap sholat itu doa saya sederhana saja. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan sujud di hadapan-Mu, matikan aku dalam husnul timah,
matikan aku dalam keadaan muslim yang kafah. Itu saja doanya gitu. Jadi ya Allahu Akbar. kapanpun siap untuk Allah. untuk dipanggil gitu. Nah, saya ingin berguru dengan Pak Hendra ini. Saya punya buku kira-kira 300 mega soft copy, itu bergundul semua. Saya juga bacanya pening begitu. Ada beberapa yang tidak gundul, nah itu agak lumayan bacanya gitu. Nah, saya ini otodidak saja. Saya hari ini berkali masuk tadi sulit sekali. Saya kontak kali dengan Bu Safitri. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki. Ternyata saya jumpa dengan Sufi hari ini gitu. Luar biasa, subhanallah. Saya kirim WA, tadi saya kirim WA, tolong dibaca. Mudah-mudahan ada kayung bersambut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hendra. Saya komentar sedikit ya, Pak. Ini Pak Frizal ini, saya terakhir ketemu itu waktu rapat dosen berapa tahun yang lalu itu. Masya Allah. Itu pernah ngeledekin saya gara-gara saya berjenggot, Pak. Ya kan? Gimana itu? Dosen PSTI juga. Masya Allah. Jadi gara-gara saya berjenggot, Pak Frizal bilang begini, Pak Hendra ini sudah meninggalkan dunia hitam. Betul. Masalah. Ya. Artinya waktu itu masa transisi, Pak, masa transisi. Dalam arti begini, mungkin saya tidak terlalu lagi aware dengan persoalan penampilan tadi, Pak. Artinya terserahlah orang mau bilang apa. Saya berpikirnya simpel. Ini jenggot saya ini dari dulu saya cukur terus. Jadi 40 tahun nggak pernah merdeka. Nah, saya biarkan merdeka sekarang, Pak. Iya. Bukan ada yang menggantung, malaikat menggantung di situ, di jenggot-jenggot itu. Benar nggak? Atau ya mungkin itu ininya apa namanya, mungkin yang apa namanya mistisnya seperti itu. Tapi menurut saya begini, ada filosofinya, Bu. Jadi dulu angan-angan saya selalu ke atas melawan gravitasi. Nah, sekarang dengan jenggot itu mengikuti gravitasi, Bu. Jadi saya selalu pikirnya udah ke bawah aja lah. Ingat tanah terus kan gitu. Itu aja sih. Saya terkesan, ini bukan masalah ini. Jadi kita sama-sama belajar, Pak Frizal. Jadi saya belajar pengalaman dari Pak Frizal. Ya, saya juga belajar pengalaman dari Prof. Reni. Ya mungkin kita, ini forumnya forum berbagi aja lah. Berbagi pengalaman, berbagi apa namanya prinsip hidup dan sebagainya. Saya terima kasih diundang Prof. Reni intinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Untuk Prof. Faisal, saya perlu klarifikasi. Tadi saya sendiri juga begitu. Saya tadi rupanya saya salah meeting ID-nya salah. Karena ini apa namanya, saya udah buat sebelumnya ya dari minggu lalu recurring-nya. Ternyata ini saya ngambil yang buat yang baru. Saya sampai mikir, kok ini sudah 10 menit kok cuma berdua aja saya sama Hanita gitu. Nah, ini Pak Hendra, saya ini tadinya kan kalau misalnya pagi-pagi itu ketik sendiri ya, tapi saya pikir gimana ya biar secara visual juga enak. Nah, ini saya dapat bantuan ini dari Hanita. Hanita ini yang membuat jadi cantik gitu, seperti itu. Jadi membuat pakai apa tadi, pakai image ya gitu, seperti itu. Jadi bagus lah tiap pagi. Baik, ini sudah jam 5:04, Pak Hendra, kita udah selesai ngaji kita. Terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan jadi amal soleh ini Pak Hendra. Dan kita semua kita jadi belajar dan menjadi apa namanya, bukan hanya sekedar muslim atau mukmin, tapi akan menjadi seorang muhsin, ya. Dan saya masih tetap menunggu jawaban Pak Hendra untuk mengawal ini nanti awal November ya Pak Hendra ya, karena sampai Oktober itu pembicara sudah ada, tinggal nanti November ke atas. Saya berharap Pak Hendra yang mengisi kitab itu ya, yang dibahas. Insya Allah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Kalau umur saya panjang. Iya, sama-sama Pak Hendra. Terima kasih banyak. Baiklah teman-teman, para sahabat, para mahasiswaku semuanya. Alhamdulillah ngaji kita pada sore ini telah selesai. Terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya, apresiasinya, dan pada guru kita, ya kita panggil guru Pak Hendra Kurniawan. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Reni. Aduh, saya ikut terharu tadi ya Bu. Tapi kalau yang saya ingat dari Pak Hendra ini, pertanyaan cuma satu. Apakah masih mengurus tanaman bonsai dan ikan koi?
Bonsainya masih, koyo udah enggak, karena itu tambah stres saya tadi. Iya, alhamdulillah bisa ketemu Pak Hendra. Terakhir kan saya ketemu waktu Pak Lutfi kita di UI Salemba pas acara 212 ya. Mudah-mudahan sehat terus. Alhamdulillah. Saya paling bisa ketemu di Facebook, itu postingannya bagus-bagus. Mudah-mudahan bisa gabung lagi di ngaji online. Pak Hendra, mohon berkenan dibuatkan 3 pertanyaan kuis untuk peserta. Mungkin terkait yang tadi sudah disampaikan, tapi satu-satu dulu pertanyaannya. Dan permintaan peserta pasti sama. Pertanyaan yang gampang-gampang saja gitu. Silahkan. Nanti peserta menjawab di ruang chatting. Siapa yang ngetiknya cepat dan benar jawabannya itu menjadi pemenang. Hari ini insya Allah sponsornya dari Manari Bread and Bakery. Saya sudah sampaikan ada penawaran eksklusif kepada peserta. Silahkan nanti bisa di-download filenya. Manari Bread and Bakery adalah toko roti yang sudah bersertifikat halal MUI. Silahkan Pak Hendra, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa yang Anda pahami tentang Islam? Ayo silahkan. Yang kedua ya. Belum. Satu dulu Pak Hendra. Dijawab dulu. Satu dulu. Silahkan peserta mengetik di ruang chatting. Cepet-cepetan yang jawabannya paling benar. Ini dunia nggak apa-apa nih ya Pak Hendra dapat roti. Diledekin please Pak Hendra. Mengatur. WIF apa ini Bu Finas? Segala aspek kehidupan. Benar nggak jawabannya Pak Hendra? Ada yang menjawab mengatur WIF. Word? Maksudnya word ya Bu? Salah ketik. Oh, ada jawaban Pak Yunus. Selamat mengatur segala aspek kehidupan. Ya, kata dasar Islam kehidupan. Kata dasar Islam itu adalah menyerahkan diri totalitas kita kepada Allah. Jadi kalau memang dia mengatur dalam arti dia siap diatur, ya mungkin bisa masuk ke situ. Iya. Pak Hendra ada jawaban dari Bu Finas mengatur, jawaban dari Pak Yunuzar selamat dunia akhirat. Lalu Bu Finas mengatur segala aspek kehidupan. Yang mana sambung yang ke bawah itu Mbak. Iya. Ini sambung ke bawah nih, ketinggalan. Bu Finas sudah terima hadiah nih yang kemarin saya udah dapat testimoni, terima kasih ya. Sama-sama. Dari sponsor. Dari buku, dapat buku. Iya, dari Gramata. Yang mana Pak Hendra jawabannya? Ini bukunya saya dapat buku kemarin nih. Gramata ya, terima kasih. Pak Hendra jawabannya. Terima kasih Mbak. Iya, jawabannya benar nggak nih dua-duanya? Harus milih satu untuk pemenang pertama. Sebenarnya mirip-mirip ya, lebih kepada tadi kalau memang mengatur berarti dia siap diatur dengan semua aturan Allah tadi. Kalau belum tepat. Anggap itu bukan benar 100%, tapi mendekati kebenaran. Jadi gimana? Perlu dibuka ini jawaban dari peserta lain? Ini sambungan ininya nih, sambungan Ayo, ngebut yang segala aspek kehidupan. Mas Arief, kebut ini dari Bandung. Disabet. Ayo jawabannya. Bagaimana kalau karena Pak Hendra belum menyatakan bahwa ini jawaban yang tepat, peserta silahkan bila ada yang bisa menjawab. Bu Heni jawab, Bu Heni. Oh iya, ada Bu Astri ya? Maaf. Iya, Bu Astri juga. Bu Astri belum ngasih alamat, Bu Astri, karena kemarin ini produk Mbak Azizah mau dikirim tertahan 1 orang. Nanti mohon japri ke saya ya. Terima kasih. Oh, baik Ibu. Kumaha tah Pak Hendra? Masih nunggu jawaban? Yang kedua aja langsung kalau nggak ada. Ya. Nah, udah yang kedua aja deh, yang kedua aja. Pertanyaan kedua. Nah. Ya, silakan Pak Hendra. Apa yang dimaksud dengan iman? Apa yang dimaksud dengan iman? Ayo ngebut. Bu Pina semangat nih. Iman, saya coba jawab. Mengatur segala aspek kehidupan agar selamat dunia akhirat. Di bawah itu. Percaya.
Pak Hendra, apakah betul jawaban mengatur segala aspek kehidupan agar selamat dunia akhirat? Percaya. Ini pertanyaan yang pertama. Walah. Itu di bawahnya Bu Dewi tulisannya Ya, belum. percaya. Oh, percaya. Iman, artinya percaya. Sudah betul belum Pak Hendra? Ya, benar lah. Nila lagi Biar, nih. biar nggak terlalu lama. Biar nggak terlalu lama, benar. Yakin. Bu Nila, nanti kita komunikasi lagi ya. Baik, terima kasih. Bu Dewi. Terima kasih, Pak Hendra. Pertanyaan lanjutan Pak Hendra, silahkan. Yang terakhir, Ihsan. Apa itu Ihsan? Saya. Saya siapa? Oh, Saya Bu Heni. Ini. kayak di Tulis kelas. cepat, tulis. Ini ya. Ketik Bu Heni, ketik. Oh, ketik. Aduh cepat. Ah, diketik ya. Kayaknya ketinggalan nih kalau diketik. Nggak apa-apa, sikat, ayo. Hanita nih udah selalu. Hanita. Mbak Hadita selalu menganggap bahwa Allah Ya. hadir dan melihat atau mengawasi kita. Betul nggak Pak Hendra? Ya, tadi beribadah seolah melihat Allah dan Allah selalu mengawasinya, selalu melihatnya. Oke, nggak apa-apa, benar. Berarti yang jawaban Mbak Hanita ya, yang ketiga. Bu, berarti pemenang hari ini, Prof. Reni, kita dua ya? Bu Nila dan Mbak Hanita. Betul ya? Atau Oh, Pak Bu Hendra? Nila? Yang Bu Nila kedua. ya? Kedua, pertanyaan kedua. Oh. Dan pertanyaan ketiga. Pertanyaan satu, karena belum Bukan Bu tepat. Finas. Bukan Bu Finas. Bu Finas kan dia percaya tadi. Oh ya, oke. Saya catat lagi ya. Maaf ya, berarti sudah 3 ya, pas ya? Ya, alhamdulillah. Berarti hari ini pemenang kuis kita yang pertama adalah Bu Finas, lalu Bu Nila dan Mbak Hanita. Alhamdulillah. Jangan lupa kita foto dulu ya. Pak Hendra foto boleh toh? Pak Hendra kalau di grup alumni Bu terkenal dengan kata TOW, T-O-W. Ini toh gitu. Yuk kita foto ya. Siap ya, 1, 2, 3. Iya. Ya, terima Besar kasih. sekali lagi ya, sedikit-dikit karena ini tadi ada chatting masuk. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Mbak Dewi, wabarakatuh. terima kasih Bu Eni, Terima kasih Terima kasih Pak Hendra. Pak Hendra, Pak Fedi. Terima kasih, Prof. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Feni. Hendra juga. Ya. Barakallah. Terima kasih, Prof. Terima Reni. kasih Bu Heni.